Selamat pagi, Bulan. Selamat pagi, Bu Dayu. Baik, Ibu. Saya dengar hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Desbi ya, Ibu ya. Oke, benar Ibu. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap Bu Desbi. Tadi Bu Desbi sempat menghubungi, katanya mau cerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi di kelas. Baik, Ibu. Jadi hari ini saya akan melakukan supervisi dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Desbi. Jadi saya mohon izin untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan tersebut, Ibu ya. Oke, Ibu. Oke, jika begitu, saya ingin mendiskusikan terkait rubrik penilaian dari supervisi nanti. Jadi nanti saya akan melakukan penilaian terhadap prinsip coaching yang akan Ibu laksanakan nanti, yang terkait tentang kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi dari coaching Ibu nanti. Kemudian saya juga akan menilai tentang alur alur Tirta, alur percakapan Tirta yang memuat tentang tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab dari eh, apa proses kegiatan coaching nanti. Apakah bisa disepakati, Bu? Bisa Ibu dengan senang hati. Baik, jika demikian, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lagi terkait dengan kegiatan yang akan Ibu laksanakan tadi. Jadi untuk nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat kegiatan coaching nanti, Ibu? Rencananya saat coaching nanti saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi untuk kompetensi-kompetensi yang Ibu sampaikan tadi itu, manakah kompetensi spesifik yang ingin saya observasi hari ini, Ibu? Dari kompetensi yang saya sampaikan, kira-kira saya ingin sekali mengembangkan kompetensi dari mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Untuk itu, eh, saya ingin menanyakan terkait indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan saat kegiatan coaching Ibu. Bagaimana indikator ketercapaiannya nanti, Ibu? Uh, Menurut saya, nanti saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Ibu. Jadi di sini saya ingin membimbing coach saya untuk menemukan rencana-rencana atau solusi dari permasalahannya sendiri. Oke. Baik, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi silahkan Ibu laksanakan kegiatan coaching Ibu hari ini. Mohon izin untuk memantau kegiatan tersebut. Semoga semuanya berjalan dengan lancar Ibu. Baik, Ibu Dayu, terima kasih banyak atas tuntunannya. Halo Bu Ulan, Halo, selamat pagi Bu Desbi. selamat pagi Bu Ulan. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu mendengarkan curhatan saya hari ini Bu Ulan. Oke, sama-sama Bu Desbi. Enggih Bu. Eh, kita akan coaching sebentar ya Bu. Kira-kira nanti Ibu mau ngomong apa nih sama saya? Gini Bu. Nah, saya kan baru mengajar nih Bu di kelas 2. Nah, saya merasa murid-murid saya itu tidak antusias Bu saat mengikuti pelajaran. Bahkan proyektor di kelas juga tidak bisa digunakan loh Bu. Jadi saya tidak bisa menayangkan video pembelajaran Bu pada anak-anak. Kalau dulu kan saya itu mengajar di kelas 4 Bu. Di kelas itu kan artinya proyektor ada, artinya apa tuh namanya tuh media pendukungnya itu ada, Bu. Sekarang saya di kelas 2 kok jadinya artinya saya tuh kan ngajar ke kelas bawah gitu loh, Bu. Kok antusias anak-anak belajar itu menurun ya, Bu? Apa mungkin Oh, kalau mengajar di kelas tinggi itu anak-anak itu antusias belajarnya lebih tinggi atau bagaimana? Itu yang saya permasalahkan hari ini, Bu. oh, jadi begitu. Ibu baru pindah dari kelas tinggi kelas 4 ke kelas rendah di kelas 2 ya Bu ya? Nggih, Bu, benar Eh, sekali.
Kira-kira ada kesulitan dalam menayangkan video dan kurangnya antusias anak ketika belajar, begitu ya, Bu ya? Ya, Bu, benar sekali, Bu. Jadi, oke baik. Karena ini percakapan singkat, kira-kira apa yang ingin Bu Desbi dapat setelah percakapan hari ini, Bu? Apa ya, Bu? Ya, pokoknya intinya saya ingin murid saya itu memiliki semangat belajar yang tinggi, Bu, sehingga keberhasilan pembelajaran itu dapat terwujud, Bu. Baik, jadi Ibu ingin menemukan solusi bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar pada anak sehingga kegiatan pembelajaran dapat Ibu rancang dengan baik ya dan berhasil. Nah, menurut Ibu sendiri, kira-kira ukuran keberhasilan dalam mengajar itu seperti apa, Bu Desbi? Baik, Bu Ulan. Keberhasilan mengajar menurut saya itu ketika anak-anak saya itu antusias, Bu, dalam belajar, memiliki keterampilan yang memadai, menyenangkan, dan tentu saja mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Dan yang paling utama, Bu, anak-anak itu merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan gitu loh, Bu. Oke, baik. Jadi keberhasilan belajar di sini menurut Bu Desbi yaitu adanya antusias belajar dari anak-anak ya Bu ya. Dan anak-anak juga berasa nyaman belajarnya. Sehingga kenyamanan itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya nilai pada anak. Nah, jika anak-anak sudah mampu seperti apa yang Ibu gambarkan tadi, berarti Ibu sudah berada pada poin 10 ya Bu ya. Kalau menurut Bu Desbi, saat ini murid Ibu berada pada level berapa? Mungkin di level 6, Bu. Karena semangat belajar anak-anak itu rendah, Bu. Sehingga pembelajaran yang saya rancang itu belum dikatakan berhasil, Bulan. Oke, jadi Ibu mengharapkan murid Ibu berada di level berapa sekarang ini? Saya mengharapkan murid-murid saya itu bisa berada pada level 8 saja deh, Bu. Oke, jadi dari permasalahan yang tadi, kira-kira apa sih yang menyebabkan tidak berhasilnya kegiatan pembelajaran yang Ibu rancang? Mungkin karena di ruang kelas itu tidak ada proyektor ya, Bu, untuk saya gunakan dalam menampilkan PPT atau media lainnya. Sehingga anak-anak itu hanya bisa mendengar penjelasan saya saja di depan kelas. Jadinya anak-anak itu cenderung bosan dia, Bu. Oke, baik. Berarti di sini concernnya itu adalah dari media yang ada di kelas ya. Jika di kelas Bu Desbi tidak ada proyektor nih, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira apa upaya yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi? Jadi misalnya dialihkan proyektor kemana gitu, sehingga pembelajaran tetap menarik lah, seperti itu. Nggih. Ya, Bu, mungkin saya akan meminjam proyektor, Bu, di perpustakaan ya, Bu. Ulan ya. Oh, seperti itu. Itu sepertinya ide yang bagus. Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di ruangan lainnya. Ibu bisa manfaatkan proyektor yang ada di perpustakaan. Kira-kira upaya lain apa yang bisa Ibu lakukan lagi untuk menghadapi permasalahan di kelas? Ya, Bu, mungkin saya akan mengajak anak-anak itu belajar di ruang kelas kali Bu ya. Siapa tahu dengan belajar di luar kelas itu anak-anak itu menjadi semangat menghadirkan suasana baru gitu loh Bu. Mereka jadi semangat belajar sehingga anak-anak itu tidak cepat bosan hanya mendengarkan cerita saya saja gitu loh Bu. Wah, kalau begitu seru sekali, Bu. Berarti anak-anak itu pasti antusias kalau sesekali diajak belajar di ruang kelas, mereka bisa melakukan pengamatan langsung terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Dan itu juga akan menjadi pengalaman yang menarik bagi mereka. Nah, waktunya sudah mau habis nih. Kira-kira percakapan apa lagi yang akan Ibu sampaikan? Apa ya Bu? Jadi untuk dapat berhasil dalam mengajar dan murid-murid juga antusias saat belajar, saya perlu meminjam proyektor di perpustakaan dan mengajak anak-anak belajar di luar ya Bu ya, berarti Bu ya.
Ya, itu adalah jalan keluar yang bagus menurut saya dan sangat positif. Rencana yang luar biasa, Bu Desbi. Lalu, apa kira-kira komitmen yang bisa Ibu rancang setelah ini dalam rencana ini? Saya memiliki sebuah komitmen, Bu, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan sarana-sarana yang tersedia di sekolah, Bu, dan lebih kreatif lagi, Bu, dalam merancang kegiatan pembelajaran ya, Bu. Oke, bagus sekali Bu Desbi di sini lebih ke mengupgrade diri sendiri. Saya sangat setuju. Jadi, kapan Bu Desbi akan mulai melakukan rencana-rencana tersebut untuk di kelas? Mungkin mulai besok, Ibu. Slogannya kan lebih cepat, lebih baik ya, Bu, ya. Bagus sekali Bu. Baik. Terima kasih Bu Desbi. Saya tunggu cerita dari hasil rencana yang Ibu lakukan ya. Semoga ada perubahan baik ke depannya untuk Ibu sendiri dan untuk murid-murid di kelas. Jika ada masalah yang belum terpecahkan, kita bisa lakukan sharing bersama lagi, mencari waktu yang baik untuk kita saling tukar pikiran bersama. Oke. Terima kasih ya, Bulan. Maaf ini sudah menyita waktunya. Oke, tidak apa-apa Ibu. Terima kasih kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Ibu Wulan, luar biasa sekali ya proses coaching yang saya amati Ibu lakukan bersama Ibu Desbi tadi. Bagaimana perasaan Ibu saat kegiatan coaching berlangsung, Ibu? Di sini saya sangat senang sekali Bu bisa membantu rekan saya untuk mendengarkan cerita yang sejenak sehingga kita bisa saling sharing dan mungkin rekan saya itu uh, bisalah memiliki keyakinan untuk bisa melakukan rencana yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Baik, Ibu, luar biasa sekali ya. Jadi, dari indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan pada saat prasupervisi tadi, bagaimana menurut Ibu performa Ibu terkait dengan hal tersebut, Ibu? Di sini indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu coach saya dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Jadi dengan berbagai pertimbangan, beliau sudah mampu untuk mengatasi dan memiliki kiat-kiat agar solusinya didapatkan seperti itu. Baik, Ibu. Jadi, setelah saya melakukan pengamatan tadi, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa catatan berdasarkan data hasil pengamatan saat Ibu melaksanakan coaching tadi ya. Jadi tadi saya dapat catat bahwa Ibu telah menjalankan prinsip-prinsip coaching mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Ibu juga sudah menjalankan alur percakapan Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan diakhiri dengan mengklarifikasi tanggung jawab. Jadi saya juga dapat simak tadi, eh, Ibu sudah berhasil mencapai tujuan dari apa yang Ibu inginkan sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi. Jadi sudah luar biasa sekali, Bulan. Baik, Kemudian, terima kasih Bu. eh, ya, sama-sama. Kemudian saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan ke depannya, Ibu? Mungkin dari kegiatan tadi yang saya lakukan bersama Bu Desbi, saya ingin lebih mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Jadi, mudah-mudahan ke depannya semua kegiatan-kegiatan yang Ibu laksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Demikian dari saya, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Silakan Ibu kembali ke tempat tugas sekarang. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Nih, sama-sama.